baru mulai lari itu jam setengah 8. Nah kemudian setengah 8 pagi, kejadiannya jam 8 lebih 11. Kronologinya bisa diceritain mungkin Mas Dit terkait dengan itu? Biasanya memang ibu saya itu selalu lari pagi. Nah kemudian setiap hari, dan memang di daerah situ seharusnya aman ya karena memang tidak pernah terjadi apa-apa. Nah tapi hari itu kejadiannya tuh di luar dugaan. Jadi ibu saya itu kalau dilihat di rekamannya itu kan ada motor yang itu sebenarnya melawan arah, karena harusnya itu ketika ibu saya jalan ke sana itu harusnya arahnya ke sini, dan dia melawan arah, langsung nyoba sekali nggak dapat, kemudian katanya ibu saya dia ngegas sampai ibu saya jatuh dan akhirnya kalungnya lepas. Apa dilaporkan Mas ke polisi? Udah langsung, jadi kita langsung laporin kejadian tersebut itu pas setelah selesai dari rumah sakit, baru sore itu kita ke kantor polisi ya. Itu luka-lukanya apa aja Mas? Selain luka-luka, ada memar di sepanjang paha bagian kanan karena menahan, kemudian luka di tangan dan kepala ya. Kenapa? Iya pasti shock lah ibu saya. Kemudian itu juga jam 8 pagi itu setelah kejadian, kemudian beliau diantarkan oleh seorang anak muda naik motor ke rumah. Nah itu waktu itu kejadiannya, kemudian ibu saya teriak-teriak dari dari luar. Saya kira kucing saya ketabrak ya, karena kan kita punya ada beberapa kucing. Kemudian ternyata dia masuk udah bersimbah darah, baju olahraganya, dan kita panik karena saya juga pikir takut kepalanya di apa atau gimana gitu ya, dan udah bersimbah darah. Akhirnya langsung kita bawa ke rumah sakit. Kerugiannya selain kalung apa? Kenapa? Update dari kepolisian, kasusnya kemudian langsung ditangani oleh Polres Jaksel, di mana tempat kami melapor. Kemudian dari Polda Metro Jaya juga langsung turun. Kemudian sampai hari ini juga dari tim polisian masih mengusut kasusnya ya. Mas kalau boleh tahu pelakunya ada berapa orang? Satu orang atau pelaku satu orang? Kelihatan nomor polisi? Tidak ada, jadi nomor polisinya bodong, nggak ada. Kemudian ternyata setelah itu saya bikin saya post di sosial media. Ternyata di Twitter atau di X itu ada beberapa orang yang melapor juga, korban kedua dan korban ketiga. Jadi ternyata sebelum penjamret itu menjamret ibu saya, dia sudah menjamret 2 perempuan lain. Di daerah itu juga atau gimana? Di dekat daerah itu ya gitu, mungkin radius 500 meter lah dari rumah kami gitu. Jadi kalau kita lihat CCTV-nya jam 7.53 dia melakukan beberapa kejahatan tersebut, kemudian dari situ mengarah ke area kami gitu. Oh berarti pelakunya sama itu kalau dilihat dari kalau dilihat dari bentuknya, kemudian sendal putihnya gitu. Dan kemudian ternyata setelah itu banyak lagi korban-korban yang speak up, yang berani bicara, korban dari orang yang sama ya, pelaku yang sama gitu. Jadi di tanggal 25 bulan sebelumnya itu dia juga sudah mengambil, jadi modusnya selalu sama, daerah pemukiman, kemudian perempuan, dan yang disasar adalah kalung. Dan kalau korban sebelumnya adalah kalung dengan HP ya. Kalau ibu saya HP-nya aman karena berada di dalam tas yang ada di balik kaosnya. Oh berarti pelakunya wanita nih? Atau pelakunya laki-laki? Kalau dilihat nggak tahu ya, kita nggak bisa menjudge sih gitu karena helmnya juga tertutup, kemudian nggak no clue ya, kita nggak bisa tahu. Pakai atribut ojol Mas atau biasa? Nggak biasa ya, tapi motornya itu tidak ada plat nomor. Motornya apa Mas kalau boleh tahu? Kalau dilihat dari CCTV? Motornya mungkin nanti teman-teman bisa langsung lihat aja. Mas itu kerugiannya apa aja Mas? Kalau untuk ibu saya kalung ya. Kalung berapa gram tuh Mas? Agak Jadi mungkin kondisi ibu sekarang seperti apa? Ya, ibu sekarang sedang dalam pemulihan. Tadi juga saya udah naikin di sosial media saya. Hari ini alhamdulillah sudah bisa berolahraga lagi, dan
besok tepat seminggu ya gitu. Jadi mudah-mudahan trauma keluar rumahnya udah agak berkurang ya.